Halo, perkenalkan, nama saya Dwi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi sesi yang kedua pada MPTI ke-13, yaitu Project Stakeholder Management. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu stakeholder. Stakeholder itu adalah individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki kepentingan dalam proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena stakeholder lah yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil proyek. Jadi fokus utamanya itu adalah stakeholder. Stakeholder ini juga bisa berasal dari internal maupun dari eksternal. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari yang pertama itu pentingnya stakeholder ini. Karena stakeholder inilah yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu hasilnya itu, makanya proyek itu sering mengalami perubahan yang mempengaruhi yang terjadi ke depannya. Dan proyek itu adalah jalannya pekerjaan bagi sebagian yang memangku kepentingan. Lalu ada juga peningkatan peluang kesempatan yang baru. Jadi, manajer proyek itu harus paham dan bekerja di berbagai pemangku kepentingannya. Nah, proses dari project stakeholder itu sendiri ada 4. Identifying stakeholders, planning stakeholders, managing, lalu controlling. Yang adalah identifying stakeholders. Nah, jadi stakeholders itu sendiri ada internal dan ada eksternal seperti yang saya katakan tadi. Internal itu berarti dari dalam sponsor proyek, tim proyek, manajemen puncaknya, tim proyeknya, manajer proyek yang lainnya, itulah yang berasal dari dalam. Kalau yang berasal dari luar itu eksternalnya, yaitu berarti pelanggannya, pesaingnya, pemasoknya, proyek pemerintahannya, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ada juga stakeholder tambahan itu keluarga, manajer proyek, serikat pekerja, dan pelanggan potensial. Jadi stakeholder ini juga ada data stakeholders-nya, itu informasi identifikasinya ya sebagai yang umumnya ada nama, posisi, role-nya apa, informasi kontaknya. Jadi kayak informasi pribadinya. Ada juga informasi penilaian, yaitu harapan utamanya apa, pengaruhnya apa, keterlibatannya pada suatu fase itu apa, lalu ada klasifikasinya juga. Selanjutnya ada classifying stakeholder, di mana ini menggunakan jaringan kekuasaan dan kepentingan, di mana contohnya kekuasaannya itu tingkat tingkat otoritasnya pada suatu proyek itu sebagaimana, kepentingannya itu berarti tingkat perhatiannya atau fokusannya terhadap hasil proyek itu bagaimana. Lalu ada juga stakeholder engagement level, yang pertama itu ada unaware atau dia itu tidak mengetahui proyek. Jadi itu level yang paling bawah. Di atasnya ada resisten, di mana dia itu mengetahui proyek tapi menolak adanya perubahan. Yang ketiga itu ada neutral, berarti dia itu netral terhadap proyek. Ada supportive, yang berarti dia mendukung proyek, dan ada leading, dialah yang melid ataupun memimpin dukungan untuk proyeknya. Yang proses yang kedua itu adalah planning. Selalu ada kata planning, di mana kita akan membuat suatu rencana pada stakeholder. Pada planning ini sendiri, kita akan menentukan strategi yang sesuai itu yang melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Jadi, misalnya itu adalah rencana pengelolaan itu keterlibatan tingkat keterlibatan yang diinginkan, keterkaitan antar pemangku kepentingan, persyaratan komunikasinya, strateginya, dan metode yang dilakukan yang untuk memaksimalkan hasil kerja ini. Ada juga yang proses yang ketiga adalah managing stakeholder, di mana ya seperti namanya itu adalah managing, berarti kita itu perasaan proyek itu harus di-manage, itu di-manage berdasarkan apa, itu berdasarkan kekuasaan pelanggan dan sponsor yang menjadi kita. Karena sponsor proyek itu sering memberikan peringkat tujuan ruang lingkupnya, waktunya, urutannya. Peringkat itu biasanya ditampilkan dalam matriks manajemen yang membantu memperjelaskan ekspektasi. Nah,
Jadi kita akan menggunakan masalah untuk memantau dan menyelesaikan konfliknya. Dan yang ketiga itu adalah controlling stakeholder. Berarti kita di sini tuh kita itu tidak bisa mengontrol pemangku kepentingan, tapi kita itu bisa mengelola keterlibatannya melalui partisipasi yang aktif di rapat tim, jadwal proyeknya yang mencakup semua keterlibatan kita sesuai survei dan tinjauan. Syarat untuk pemangku kepentingan itu adalah harus mengantisipasi kebutuhan tim sejak awal, menyediakan rencana darurat. Jadi walaupun ada plan A, kita harus membuat plan lain, misalkan plan A ini tidak bisa diwujudkan, tapi kita juga di awal harus mewujudkan plan A ini. Terus kita harus menghindari suatu kejutan, lalu menjelaskan akibat dari suatu perubahan. Misalkan di pertengahan kita ingin melakukan suatu perubahan, kita harus menjelaskan semuanya secara detail. Lalu di sini juga ada controlling stakeholder tadi sudah. Lalu juga ada stakeholder as a key project team members. Jadi stakeholder itu adalah kunci dari tim member project ini, di mana pemangku kepentingan penting diundang untuk menjadi anggota tim project yang memastikan kebutuhan pengguna itu dapat dipahami dari sudut pandangnya. Jadi kita itu harus menempatkan diri kita sebagai si pengguna agar kita bisa melihat apa yang dibutuhkannya dengan baik. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan dari sisi yang kedua ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, bila ada suara yang tidak kondusif mohon dimaklumi. Terima kasih.